Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Selina Putri dari kelas A1 Manajemen semester 4. NIM saya 41033402181016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko keuangan. Apa itu manajemen risiko keuangan? Yaitu merupakan proses di mana identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari atau menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi dalam meminimalisir risiko pendapat atau perusahaan. Adapun tujuan manajemen risiko keuangan untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar. Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Akuntan manajemen juga perlu mempertimbangkan risiko lainnya seperti yang pertama ada risiko likuiditas. Resiko ini timbul karena tidak semua produk manajemen resiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Dan contohnya kayak mengacu pada resiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Misalnya real estate saham dengan kapasitas kecil. Yang kedua ada diskontinuitas pasar yang mengacu pada resiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahan. Contoh kasusnya pada tahun 2000 yaitu kejatuhan pasar saham. Yang ketiga ada risiko kredit, merupakan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contohnya, pihak lawan yang menyepakati penukaran euro Prancis menjadi dolar Kanada mungkin gagal untuk menyerahkan euro pada tanggal yang telah dijanjikan. Yang keempat ada risiko regulasi, yaitu resiko yang timbul karena pihak otomatis publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contohnya yaitu ada Bursa Efek Kuala Lumpur tidak mengizinkan penggunaan short sellers sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Yang kelima ada resiko pajak, merupakan resiko bahwa transaksi lindung nilai tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sebagai contohnya yaitu perlakuan kerugian valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba disukai. Yang keenam ada risiko akuntansi, adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilai. Contohnya yaitu ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian diperlakukan sebagai laba lain-lain dan bukan sebagai pengurang biaya pembelian. Pentingnya manajemen risiko keuangan bagi perusahaan. Yang pertama ada pertumbuhan jasa manajemen risiko dapat cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua, adanya harapan yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Lalu di sini ada dampak dari mengelola manajemen risiko. Yang pertama adalah mengelola manajemen risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Lalu yang kedua ada stabilitas aliran kas. Stabilitas aliran kas bisa minimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Yang selanjutnya ada manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Ada pemberi pinjaman atau kreditur, karyawan, dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure ini. Di sini ada jenis-jenis manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada risiko nilai tukar atau risiko mata uang, adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.
Suatu perusahaan atau pemodal yang memiliki aktiva atau operasi bisnis lintas negara akan memperoleh risiko ini jika tidak menerapkan lindung nilai. Yang kedua, ada risiko nilai tukar yang terkait dengan instrumen mata uang asing penting dalam investasi asing. Risiko ini muncul karena perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas nyata yang akan mengakibatkan perbedaan laju inflasi. Yang ketiga, ada resiko suku bunga. Adalah resiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memperburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun. Demikian juga sebaliknya. Teknik paling tua yang sekarang umum digunakan yaitu teknik jangka waktu obligasi. Pengelolaan harta dan kewajiban adalah suatu nama umum yang digunakan untuk rangkaian lengkap teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola resiko dalam suatu kerangka kerja manajemen resiko perusahaan. Yang selanjutnya ada resiko likuiditas. Adalah resiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut dikatakan tidak likuid. Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat membelinya. Hal ini berbeda dengan penurunan drastis harga aktiva, karena pada kasus penurunan harga, pasar berpendapat bahwa aktiva tersebut tidak bernilai. Tidak adanya pihak yang berminat menukar aktiva kemungkinan hanya disebabkan karena kesulitan mempertemukan kedua belah pihak. Karenanya, risiko likuiditas biasanya lebih besar kemungkinan terjadi pada pasar yang baru tumbuh atau bervolume kecil. Yang selanjutnya ada risiko pasar, yaitu berkaitan dengan potensi penyimpanan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan harus melakukan penyesuaian dengan pasar. Risiko pasar ini secara umum ada dua bentuk, yaitu yang pertama ada general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait di mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate relate, berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Bahwa salah satu pihak yang paling urgent dianggap langsung berhubungan dengan interest rate relate instrumen adalah perbankan. Dengan begitu, mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Yang kedua, ada specific market risk atau resiko pasar secara spesifik, yaitu suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya yaitu kayak produk yang terjual oleh suatu perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh produknya, produk makanan yang mengandung minyak nabati atau lemak babi. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa baik cetak maupun elektronik, menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Yang selanjutnya ada resiko kredit atau sering pula disebut dengan default risk, merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dengan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dapat kita lihat dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit, yaitu yang kredit. Lingkungan kredit yang kurang memadai akan mengakibatkan tingginya resiko kredit yang ditanggung oleh bank tersebut. Misalnya, semakin tinggi bunga yang diterapkan suatu bank terhadap kredit yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi. Dengan kata lain, akan semakin tinggi tingkat counterparty pada nasabah bank tersebut. Dalam lingkungan kredit ini, itikat baik serta kemampuan pegawai atau pejabat bank
sangat mempengaruhi risiko kredit yang dihadapi oleh suatu bank, mana jika pegawai atau pejabat bank tidak memiliki itikat baik atau tidak memiliki kemampuan dalam menanggulangi permasalahan perkreditan, maka tingkat risiko kredit yang dihadapi bank tersebut akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kebijakan dan prosedur pemberian kredit, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi risiko kredit. Yang pertama ada perencanaan kredit, yang kedua persetujuan kredit, yang ketiga pengkajian ulang kredit, yang keempat pengadministrasian file kredit. Selanjutnya ada risiko permodalan, yaitu risiko yang dihadapi wirausaha berupa kemungkinan tidak mampu menutupi kerugian. Misalnya, jika wirausaha meminjam uang untuk meningkatkan kinerjanya, namun dia tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Lalu di sini ada peranan akuntansi dalam manajemen risiko keuangan. Akuntan manajemen membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, menguantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, mengukur potensial yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Lalu di sini ada identifikasi risiko pasar, yaitu kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta harga komoditas dan ekuitas. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko melihat kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan pemicu nilai untuk masing-masing pesaing utama perusahaan. Lalu di sini ada menguantifikasi penyeimbang. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko keuangan meliputi proses kuantifikasi penyeimbang yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung nilai dan dibandingkan dengan biaya plus biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Risiko kurs valuta asing atau falas adalah suatu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup yang pertama ada antisipasi pergerakan kurs, yang kedua pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga perancangan strategi perlindungan yang memadai, lalu yang keempat pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Lalu di sini ada strategi perlindungan, yaitu strategi perlindungan sekali potensi risiko kurs yang dihadapi dalam mengidentifikasikan. Langkah berikutnya adalah merancang strategi lindung nilai untuk meminimalkan atau menghilangkan potensi risiko tersebut. Strategi ini mencakup 1. Lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Metode lindung nilai potensi risiko perusahaan positif lainnya dalam sebuah anak perusahaan yang berlokasi di negara yang rentan terhadap devaluasi meliputi 1. Mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. 2. Mengembalikan laba yang di atas jumlah yang akan diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Yang ketiga, ada mempercepat atau memastikan leading penerimaan dan piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Yang keempat, menunda atau memperlambat lagging pembayaran utang dalam mata uang lokal. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang dalam mata uang asing. 6. Menginvestasikan kelebihan utang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruhi oleh kerugian devaluasi. 7. Berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang yang kuat. Lalu yang kedua ada metode lindung nilai operasional. Bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapat dan beban dalam mata uang asing. Pengendalian biaya yang
lebih ketat kemungkinan margin keselamatan yang lebih besar terhadap potensi kerugian mata uang. Lindung nilai struktural, yaitu lindung nilai yang mencangkup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan atau pengubah negara yang menjadi sumber bahan mentah atau komponen manufaktur. Selanjutnya ada lindung nilai kontraktual, yaitu berbagai instrumen lindung nilai kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Kebanyakan instrumen keuangan ini adalah derivatif dan bukan merupakan instrumen dasar. Instrumen keuangan dasar seperti perjanjian pembelian kembali atau piutang, obligasi, dan modal saham memenuhi definisi akuntan konvensional untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Instrumen derivatif merupakan perjanjian kontraktual yang memberikan hak atau kewajiban khusus dan memperoleh nilai dan instrumen keuangan atau komoditas lainnya. Banyak diantaranya didasarkan pada peristiwa yang bersifat kontingensi. Akuntansi untuk produk lindung nilai merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain kontrak forward, future swap, opsi, dan gabungan dari ketiganya. Untuk memahami pentingnya akuntansi lindung nilai, dicontohkan beberapa praktik akuntansi lindung nilai yang dasar, yaitu komponen dasar laporan keuangan tanpa pajak. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen keuangan risiko. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.